Foto KKN yang diunggah kader PSI justru makin meyakinkan kejanggalan ijazah Jokowi. Praktek umum lama 2 bulan di Madiun, Cepu, dan Rembang pada tahun 1983. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. Kemarin Pak Rismon ini Pak, yang soal tempat KKN juga dipersoalkan, itu mungkin ada tanggapan? Ya, KKN dicek aja di Desa Ketoyan, di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, dicek ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Cek. Dekat aja dari sini, cek. Warung-warung naik. Foto wisuda yang diklaim wisuda Jokowi bersama-sama teman kuliahnya, jika kita perhatikan baik-baik, banyak sekali keganjilannya. Yuk kita mulai perhatikan. Pertama, Universitas Gadjah Mada di era 80-90-an, di mana saya sangat tahu persis bahwa tidak pernah melakukan wisuda di malam hari. Sedangkan ini menunjukkan foto di dalam ruangan di malam hari. Kedua, saya tahu dulu UGM melaksanakan wisuda 4 kali setahun, yaitu Januari, April, Juli, dan Oktober. Sedangkan foto ini Desember 85. Lihat mortarboard orang-orang ini, longgar tidak sesuai dengan lingkar kepala mereka. Tasel topi toga ini membentuk sudut miring, harusnya membentuk sudut 90 derajat sesuai dengan gaya tarik bumi. Terakhir, secara umum orang-orang dalam foto ini matanya tidak fokus kepada satu arah. Ada yang ke kiri, ke kanan, bahkan ada yang seperti kosong pandangannya. Padahal suasana wisuda itu adalah momen bahagia sekali seumur hidup. Kenapa raut muka mereka tidak tampak bahagia? Hari Jumat Kliwon 18 Juli 1980 dalam kurung 5 puasa 1912 pada halaman 4 kolom 6 pada bagian UGM Fakultas Kehutanan nomor 14 tercantum nama Joko Widodo. Terhadap koran tersebut telah dipastikan keasliannya melalui keterangan staf perpustakaan. Sekarang mari kita bandingkan antara koran Kedaulatan Rakyat asli dengan yang palsu yang digunakan oleh Bareskrim sebagai acuan mereka menentukan bahwa Jokowi benar-benar terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980. Pertama, saya ingin menunjukkan kepada kalian perbandingan antara lembar yang dikatakan lembar halaman pada koran Kedaulatan Rakyat edisi 18 Juli tahun 1980 yang memuat penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Kehutanan UGM dengan koran Kedaulatan Rakyat edisi 26 Maret tahun 1985. Dari sini, kita dapat melihat jelas perbedaan jenis font yang digunakan di antara keduanya. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa lembar halaman koran Kedaulatan Rakyat edisi 18 Juli tahun 1980 itu palsu, maka saya akan menunjukkan satu koran Kedaulatan Rakyat pembanding lainnya, yaitu edisi 25 Juni tahun 1983. Tetapi, sebelum saya uraikan lebih lanjut, kita harus bersepakat dulu bahwa koran Kedaulatan Rakyat adalah koran lokal nasional Jogja yang berbasis pada budaya Jawa, sehingga setiap edisi penerbitannya selalu menggunakan 2 tahun penanggalan, yaitu penanggalan tahun Masehi dan penanggalan tahun Jawa. Marilah sekarang kita perhatikan bersama pada edisi 25 Juni tahun 1983 yang juga bertepatan dengan tanggal 14 Pasa tahun 1915. Perhatikanlah pada penulisan penanggalan Jawanya ya, ditulis bulan Pasa yang bermakna bulan Ramadan dalam bahasa Jawa. Kemudian, jika kita lihat pada lembar penerimaan mahasiswa baru, maka penulisan edisi penerbitan tertulis sebagai berikut. Jumat Kliwon 18 Juli tahun 1980 dan penanggalan tahun Jawanya ditulis 5 Puasa 1912. Kenapa tidak ditunjukkan saja aslinya begitu, seperti keinginan sejumlah pihak? Ya itulah ketidakmengertian daripada orang-orangnya akibat daripada penjelasan yang mewakili tuntutan mereka itu mengatakan mestinya ditunjukkan dong gitu. Itu nggak ada caranya kayak gitu, tidak harus kayak gitu. Karena memang satu tata kerja yang dilakukan oleh institusi yang resmi itu ya, itu sudah dikerjakan menurut saya oleh Bareskrim selama ini.
dengan dia tidak menunjukkan ini loh, ditunjukkan ini. Karena kalau toh ditunjukkan pun hanya fotokopi ini loh, ini yang ini adalah yang ijazah yang asli, yang ini ijazah Pak Jokowi ditunjukkan, itu nanti masih dibantah lagi. Wah ini kok enggak, fotonya enggak tegak lurus, kok miring, sehingga kita nggak bisa membandingkan kan gitu kan. Kenapa kok kita nggak diundang untuk itu? Pasti akan ke situ. Tapi gini lah, saya udah ngomong Polda Metro ya. Nanti yang di Polda Metro itu nanti prosesnya, ketika dia akan memproses itu LP-nya, LP provokasi, LP pencemaran nama, LP tentang fitnah dan sebagainya itu nanti prosedurnya adalah dia akan membuktikan kembali bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi proses yang kemarin dipakai oleh Bareskrim itu akan diadopsi dan kemudian disidik ulang untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Barulah kalau ini bisa dibuktikan asli, itu nanti kemudian tuduhan bahwa fitnah, provokasi dan sebagainya itu bisa dibuktikan. Jadi nanti bayangan saya ya, nanti dalam penyidikan itu nanti, di dalam gelar yang mungkin nanti bisa terbuka itu nanti ya, itu akan disebutkan bahwa ini loh Pak, bukti-bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli kayak gini. Hasil penelitian di UGM, kemudian dari semua teman-temannya ada, itu nanti akan dimasukkan sini nih bukti-buktinya, termasuk pembanding yang kemarin tuh 3 atau mungkin pembandingnya kurang kalau cuma saya sarankan kalau perlu 100 deh. 100 diambil semua supaya nanti nggak cerita lagi bahwa itu hanya teman-temannya yang sudah di setting kan gitu. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini dikerjakan sehingga paling tidak yang nyinyir itu tadi, yang kemudian memprovokasi rakyat dengan suatu teori-teori yang sesat itu menurut saya itu tidak meracuni rakyat. Kembali ke kasus tadi, kalau orang mempertanyakan tetap tentang kepalsuan atau ketidakpalsuan ijazah Pak Jokowi, itu nggak salah juga. Nggak salah karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik, di mana di situ dikatakan masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen itu dibuka kepada publik demi transparansi. Kalau tidak mau buka, ada pengadilannya namanya Komisi Informasi. Itu dia bisa mengadili, ya, semacam peradilan semua yang keputusannya mengikat. Harus dibuka, buka. Siapa nanti dibuka aja di KPU Solo, ya kan? Dulu daftar pertama KPU Solo. Ketika namanya masih Dr. Andes Joko Widodo. Sesudah jadi presiden juga ada ijazahnya lagi kok, jadi insinyur Joko Widodo. Itu semua kan nanti bisa dibuka ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi, gitu ya. Kelakuan kader PSI, Dian Sandi Utama, yang membagikan foto KKN yang diklaimnya saat Jokowi KKN justru semakin membuat publik yakin akan kejanggalan ijazah Jokowi. Pasalnya, foto yang diunggah anak buah Kaesang Pangarep tersebut terlihat jelas nama Desa Gosono. Sementara, Jokowi sendiri mengaku KKN di Desa Ketoyan. Ya KKN dicek aja, di Desa Ketoyan, di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, dicek aja ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal, cek wong dekat aja dari sini, kata Jokowi, dilansir dari kanal YouTube akun Solo Times, Kamis tanggal 19 Juni tahun 2025. Hal tersebut juga disampaikan ahli epidemiologi, Dr. Tifauzia Tiasuma, melalui unggahannya di akun X pribadinya. Si Dian Sandi ini dimunculkan untuk menjadi bukti betapa dungunya termul peliharaan wong Solo, sepertinya, tulis Dr. Tifa mengawali analisisnya. Sekarang, lanjut Dr. Tifa, dia posting foto katanya foto KKN Joko Widodo. Bikin tebakan, yang mana Joko Widodo? Ya jelas tidak ada, tegas alumni Fakultas Kedokteran UGM ini. Dia melanjutkan bahwa foto tersebut diframing sebagai foto mahasiswa KKN, tetapi tidak jelas mahasiswa universitas mana. Tetapi yang jelas menunjukkan kedunguan Dian Sandi ini adalah foto ini Desa Gosono, bukan Ketoyan. Coba di zoom ya pojok kiri atas, urai Dr. Tifa. Padahal, lanjutnya, Joko Widodo mengaku KKN di Desa Ketoyan. Hahaha, aduh kenapa termul Jokowi dungu-dungu semua. Tapi lebih parah lagi sebetulnya Bareskrim. Karena foto ini dimunculkan di layar kompres tanggal 22 Mei tahun 2025. Ampun, kenapa jadi pada ketularan dungu sama dengan majikan, tutup Dr. Tifa. Sebelumnya, pakar telematika Roy Suryo menyoroti waktu pelaksanaan KKN Jokowi di Wonosegoro, Boyolali. Roy Suryo membandingkan dengan sebuah dokumen yang sebelumnya disebut berasal dari Bareskrim Polri, di mana dalam berkas itu tertulis tahun 1983 sebagai periode pelaksanaan KKN tersebut.
Roy mempertanyakan perbedaan tahun yang disampaikan secara lisan oleh Jokowi dan yang tertulis dalam dokumen yang telah beredar sebelumnya. Ini bukti ketahuan bohong lagi, ujar Roy melansir Koran Pelita, Kamis tanggal 19 Juni tahun 2025. Di menit kedua kaki 20 inci ini Jokowi mengatakan dari mulutnya sendiri bahwa KKN-nya tahun 1985 awal, padahal menurut berkas palsu di Bareskrim Polri tertulis tahun 1983. Mana yang bohong, ucapnya.